Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romani. Eh, Kali ini kita akan membahas berita yang panas dan masih panas untuk diperbincangkan, yaitu tentang eh, ini heboh di medsos ya. Habib Bahar kemarin didatangi oleh aparat TNI ya terkait dengan eh, kritikan beliau, Habib Bahar, terhadap Jenderal Dudung yang mengatakan Tuhan kita bukan orang Arab ya. Jadi kita sekarang itu sangat-sangat dikungkung ya oleh apa namanya, dan juga serasa diadu domba antara TNI dan sipil ya. Kemarin itu Habib Bahar didatangi TNI yang seharusnya bukan tugasnya, yaitu memaksa beliau untuk memastikan beliau untuk hadir di Polda Jabar terkait laporan ya Hussein Shihab terhadap ceramah beliau. Ini ada berita yang dilansir oleh Galamedia ya. Langsung saja saya bacakan. Heboh di medsos, Habib Bahar bin Smith didatangi pria berseragam TNI. Loh, nggak ada urusan. Ya. Heboh di media sosial, Habib Bahar bin Smith didatangi seorang pria berseragam TNI. Dalam video tersebut tampak Habib Bahar beradu mulut dengan anggota pria tersebut. Pria berseragam TNI tersebut pun memegang sebuah tongkat komando dari kesatuan tertentu. Video tersebut diunggah salah satunya oleh pegiat media sosial Yusuf Muhammad di akun Twitter pribadinya pada Jumat 31 Desember 2021 ya. Sejumlah netizen pun menyebarkan video berdurasi pendek tersebut. Dalam video tersebut, selain pria yang bercekcok dengan Habib Bahar, tampak pria lain berseragam loreng-loreng memperhatikan keduanya. Tidak diketahui konteks awal dari perdebatan keduanya. Namun Habib Bahar bin Smith nampak protes karena didatangi oleh para laki-laki tersebut. Habib Bahar bin Smith berulang-ulang menegaskan bahwa ia akan datang ke Polda Jabar meskipun tidak dijemput oleh para laki-laki berseragam tersebut. Bapak mau nggak datang kemari, tetap Senin saya akan datang ke Polda Jabar, kata Habib Bahar bin Smith. Laki-laki berseragam TNI itu lantas meminta Bahar bin Smith untuk membuktikan ucapannya. Menanggapi itu, Bahar bin Smith menyebut tidak perlu bukti sebab ia telah menegaskan bahwa ia akan datang. Bahkan dari minggu saya datang, saya nginap di sana, kata Habib Bahar bin Smith. Laki-laki berseragam TNI itu lalu mengatakan bahwa jika Habib Bahar bin Smith tidak datang, maka ia akan dijemput. Loh, nggak ada urusan. Saya bakal datang, kata Habib Bahar bin Smith. Yang jemput polisi bukan bapak, tegas Habib Bahar. Pria berseragam TNI itu mengatakan bahwa wilayah tersebut adalah wilayahnya. Tugas saya menjaga stabilitas wilayah, Pak, kata laki-laki itu. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Ya, itu ya, tentang polemik ya pada tren sekarang, yaitu main lapor melapor terhadap apa namanya, komentar ya atau kritikan. Jadi apa yang bisa kami sampaikan ya, pertama bahwasanya dalam hal ini aparat TNI tersebut memang sudah offset ya, sudah offset karena itu bukan tugasnya ya. Karena tugas TNI itu menjaga kedaulatan negara ya, bukan masalah penegakan hukum ya. Masalah penegakan hukum kita ketahui itu adalah urusan dari kepolisian ya. Yang kedua ya, kita tidak habis pikir ya, kenapa ya dalam hal ini perpecahan antara warga atau rakyat itu semakin mengangah ya. Akibat dari apa? Akibat dari para buzzer yang melaporkan
sering melaporkan kritikan-kritikan ya. Dalam hal ini memang sesuai dengan edaran Kapolri ya, seharusnya ya, dalam hal ini kepolisian memang harus bisa membedakan ya antara apa yang dilakukan seseorang itu masuk kritikan kemudian ataupun hinaan atau kebencian, itu harus dibedakan gitu. Kan sudah ada surat edaran Polri terkait Undang-Undang ITE, karena yang dikenakan kembali lagi Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2 ya, tentang dalam hal ini yang mengedarkan informasi yang mengandung unsur kebencian yang berdasarkan atas sara ya. Saya juga bingung kalau mau melihat ceramah dari Habib Bahar bin Smith ini tentang kebencian yang berdasarkan sara ya. Kalau kita melihat kebencian ataupun kita melihat video yang utuh, itu kebencian yang mana gitu ya. Kemudian juga berdasarkan atau atas sara ya. Pertama terhadap kebencian yang mana ya. Kalau kita melihat kebencian karena yang diucapkan hanya mengkritik pernyataan ataupun meluruskan ya pernyataan dari Jenderal Dudung Abdurrahman yang mengatakan Tuhan itu bukan orang Arab ya. Nah, apa yang memang harus diluruskan gitu. Kenapa? Karena pertama itu adalah fungsi ulama ya. Fungsi ulama amar ma'ruf nahi mungkar ya. Kalau tidak diluruskan ya seperti ini, karena ini benar-benar kalau kita melihat teks bahasa Indonesia pun ini pasti juga berujung pada apa yang dikatakan secara letterlet oleh Jenderal Dudung gitu kan. Nah, kemudian itu memang harus diluruskan sendiri ya, sebenarnya harus diluruskan sendiri oleh Jenderal Dudung, karena masalahnya kan selama konflik ini berjalan terus ya, seharusnya yang bersangkutan ya kalau ingin menjaga kedamaian antara rakyat dan supaya tidak menimbulkan perpecahan dan perselisihan ya, seharusnya dengan kata-kata yang arif ya, Jenderal Dudung itu harus mengklarifikasi secara clear di depan publik ya, dalam media seperti ini misalnya, mengatakan bahwasanya apa yang saya katakan itu memang diakui saja gitu, kalau itu salah, hilaf, dan memang kalau memang tidak ada niatan untuk mengatakan hal itu, disampaikan di media dan menyampaikan kepada rakyat untuk tidak membesar-besarkan masalah ini. Sudah, titik ya. Dan itu juga harus mendelegasikan kepada bawahan-bawahannya agar kemudian agar tidak membesar-besarkan masalah ini ya, menyelesaikan ya. Jangan ada lagi membuat masalah ini lebih rumit ya. Kemudian juga dalam hal ini ya, Kapolri juga harus menertibkan bawahannya ya, karena kan sudah ada edaran Polri ya terkait laporan yang berkenaan dengan Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2 ya. Kalaupun memang ada laporan seperti ini kan sudah ada edarannya ya, seharusnya ada edarannya, yang melaporkan itu harus yang bersangkutan ya, bukan orang lain ya. Kalau kita melihat Husain Shihab itu legal standingnya apa? Tidak ada. Memang dasar hukumnya yang dikenakan pasal 28 ayat 2, tetapi legal standing atau kedudukan dia sebagai pelapor itu apa? Bukan dia yang dikaitkan ya. Dan inilah ya, kalau kita melihat track record pelapor ini itu terus-menerus menimbulkan kegaduhan ya. Justru yang kalau kita mengambil pendapat dari Habib ataupun pengacara Habib Bahar, justru inilah dialah para pelapor inilah yang menimbulkan kebencian ya,
menimbulkan ujaran kebencian, menimbulkan perpecahan ya. Atau apa yang dilakukan oleh ulama saat ini, apa yang dilakukan oleh Habib Bahar itu jelas untuk mengkritik ya. Kalau justru terhadap masalah ini diam saja, akan ada lagi pelanggaran-pelanggaran agama ya. Ya, akan ada lagi pelanggaran agama melihat bahwasanya yang sebelumnya itu tidak diapa-apakan. So, coba kalau kita jujur ya, manusia kan fitrahnya seperti itu. Kalau tidak ada apa namanya penentangan ya, itu serasa tidak ada hukuman, maka itu akan ada pelanggaran-pelanggar lagi gitu. Makanya itulah fungsi ulama. Al ulama warasatul anbiya, ulama itu warisan nabi gitu ya. Dan tugas ulama adalah meluruskan apa yang tidak sesuai dengan syariah ya. Dalam hal ini sesuatu hal yang bertentangan dengan agama ya. Apa yang dikatakan oleh Jenderal Dudung itu jelas bahwasanya dikatakan itu letter lead ya. Bahwasanya Tuhan bukan orang Arab. Kalaupun ingin mengklarifikasi, sebenarnya seharusnya ya langsung Jenderal Dudung itu mengklarifikasi di depan umum ya. Nah, agar permasalahan selesai. Nah, inilah yang ditunggu-tunggu ya. Kalaupun terjadi, dialah yang akan menjadikan dirinya itu akan dinilai masyarakat gitu ya, sebagai sosok yang negarawan ya, seseorang yang patut ya, dalam artian dia harus mengklarifikasi dan mendamaikan ya pihak-pihak yang berselisih ya. Kalau nggak gitu akan terus menerus ya, masalah-masalah ini ya, masalah-masalah ke depan terhadap tren lapor melapor ini akan terus menerus akan ada ya, selama kedua belah pihak atau dalam hal ini Polri yang mempunyai wewenang untuk menerima laporan itu tidak untuk menegakkan aturannya sendiri ya, dalam ini surat edaran Kapolri ya, yang tidak langsung menerima laporan berkaitan dengan undang-undang ITE ya, sehingga terus-menerus menimbulkan kegaduhan. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Ramli, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.